Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Hafsah Al-Mufarida dan rekan saya yang bernama Putri Nabila Ruwastu. Kami mahasiswa semester 4 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami akan menjalankan PLP, yaitu pengenalan prasekolah pertama. Gimana menurut Ibu atau tanggapan Ibu mengenai PPDB pada tahun ini? Karena seperti yang kita semua udah tahu, kita sedang mengalami COVID-19. Terus strategi apa sekolah lakukan untuk mengatasi masalah yang timbul khususnya saat PPDB gitu, Bu? Jadi dari awal hingga akhir semuanya adalah dilakukan secara online. Berikan untuk yaitu PPID untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu adalah masyarakat yang akan mendaftar atau saran adalah secara online, hanya sekolah memberikan fasilitas bantuan yaitu berupa bimbingan. Bimbingan apabila adalah masyarakat mengalami kendala dalam pendaftaran, dari mulai pendaftaran. Apa saja sih Bu yang udah dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu-mutu di sekolah? Di sekolah adalah tentunya membekali guru terlebih dahulu agar guru-guru memiliki kompetensi bagaimana cara pelayanan untuk melaksanakan proses belajar mengajar yaitu jarak jauh ataupun daring. Nah, kemudian untuk peserta didik pun adalah kami berikan yaitu untuk kegiatan tutor sebaya. Nah, maka kami beri pembelajaran atau beli suatu program kegiatan yaitu untuk tutor sebaya antar guru. Ya, nah jadi guru-guru tersebutlah yang membimbing guru-guru yang lain yang masih lambat dalam penguasaan IT-nya untuk mempersiapkan yaitu pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk kualitas yang lain tentunya adalah sekolah kepingin meningkatkan lagi yaitu untuk peserta didik yang diterima dari baik itu adalah jalur SNMPTN atau prestasi nilai rapot maupun adalah dari SBMPTN. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan di bidang yaitu KSN, kalau dulu adalah kompetensi ya, KSN itu adalah yaitu kompetensi untuk sains ya, dulu adalah dan prasaran di sekolah apakah sudah bisa menunjang KBM dengan baik gitu Bu maksudnya? Untuk sarana prasarana sih sudah cukup bagus sih ya, SMA 10 sudah cukup bagus, baik itu adalah dari bidang komputernya, kemudian dari bidang ruang kelasnya juga sudah mencukupi, kemudian olahraga juga sudah. Punya tanggung jawab terkait karakter-karakter peserta didiknya gitu. Untuk SMA 10 sendiri itu bagaimana sih sekolah membentuk karakter tiap peserta didiknya apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini? Sudah diberikan program waktu kita belum pandemi ya, belum offline, yaitu program untuk peningkatan karakter bidang spiritual. Itu adalah kita mulai dari pukul 6.30, yaitu dengan tadarus bersama, ya tadarus bersama di masjid, dan kemudian juga untuk yang non-Islam, yang rokris juga ada di suatu ruang, kami berikan tempat untuk yaitu pemantapan keimanan. Dilanjut. Nah, kemudian untuk karakter pribadi yang tentunya ditanamkan dari yaitu dengan adanya tata tertib sekolah. Tentunya ya dari pertama anak masuk sudah paham ya tentang adalah tata tertib yang berlaku, poin-poin apa yang didapat jika melaksanakan atau melakukan pelanggaran. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sempat dibahas sedikit ya buat terkait tata tertib. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kali ini bagaimana implementasi tata tertib sekolah kepada siswanya, apalagi kan sekarang lagi pandemi, itu bagaimana ya sekolah mengimplementasikannya, apakah ada kelonggaran gitu bagi mereka atau seperti apa Bu terkait tata tertib? Iya. Nah, untuk pelaksanaan tata tertib
tentunya memang tetap diberlakukan ya, bahwa tata tertib seperti bahwa anak harus masuk tepat waktu dan sebagainya, wali kelas tentunya adalah harus memantau. Nah, di sini adalah sekarang yang berperan. Kalau dulu di masa offline itu adalah ada yang guru-guru piket begitu. Nah, sekarang adalah peran wali kelas. Setiap pagi wali kelas harus menyiapkan peserta binaannya untuk siap melaksanakan yaitu pembelajaran online-nya. Yaitu kemudian juga peran orang tua tentunya. Peran orang tua sangat dibutuhkan. Jadi kerjasama antara sekolah, antara guru wali kelas, kemudian orang tua di masa pandemi ini benar-benar harus sinergi ya, harus satu kesatuan gitu. Karena kemungkinan kalau orang tua yang kedua-duanya kerja, kemudian anaknya tidak dibangunkan terlebih dahulu, ataupun tidak dibangunkan sampai ia bangun, kemungkinan ia akan tidur lagi. Ya itu dan itu adalah banyak ya yang seperti itu, sehingga anak-anak kadang-kadang sudah waktunya masuk ke classroom, tapi ternyata anaknya belum masuk. Harus masuk ke Zoom ataupun ke Google Meet yang diberikan oleh guru, ternyata belum masuk. Nah, tentunya adalah kerjasama guru dengan wali kelas. Ya. Nah, tentunya hal tersebut adalah memang ada keringanan, itu ada ya. Karena pemerintah sendiri juga tidak mentarget bahwa kurikulum harus selesai, ya kan? Kemudian juga harus menyenangkan, tidak membuat masyarakat stres, orang tua stres, peserta didik stres. Namun hal itu sebetulnya adalah juga memberikan menjadi senjata bagi peserta didik ataupun orang tua. Jadi kadang-kadang kalau orang tua yang dipanggil ke sekolah karena kemungkinan anaknya terlambat menyerahkan tugas-tugasnya, nah hal itu pun akan menjadi suatu alasan, ya. Mungkin mana yang jaringan lah kendalanya, kemudian yang kotanya dan sebagainya. Nah, itulah ya. Jadi pelaksanaan tata tertib tetap berlaku walaupun adalah untuk masa pandemi ini tetap berlaku. Anak-anak harus tepat waktu masuk ke dalam pembelajaran setiap harinya. Paling banyak kami melaksanakan seharinya adalah 4 pelajaran yang dimulai dari pukul 7 hingga pukul 12.30. Yang 3 jam pelajaran hanya sampai pukul 11. Dan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, pihak BK, wali kelas selalu aktif ya, memantau putra-putri binaannya dan melakukan juga panggilan-panggilan. Dan sekolah juga adalah membantu oleh peserta didik yang kami sudah memberikan beberapa handphone untuk peserta didik yang tidak memiliki fasilitas handphone, sehingga kami berikan secara cuma-cuma, secara gratis, tapi tentunya adalah dengan aturan lah, bahwa handphone itu tidak digunakan untuk bermain, hanya digunakan untuk pembelajaran. Ya alhamdulillah untuk tata tertib ya bisa berlangsung, sebatas memang ya tidak seperti tata tertib jika dilakukan pembelajaran tersebut secara offline tentunya. Iya, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sangat-sangat lengkap dan sangat detail. Kami sangat-sangat paham. Saya sendiri paham. Kalau Lala mungkin paham juga ya, La. Masih ada lagi? Enggak, itu tadi pertanyaan terakhir. Itu tadi pertanyaan terakhir. Tadi terakhir. Oh, kita nggak ada yang pertanyaan kemungkinan berapa personel, jumlah guru dan sebagainya, nggak ditanyakan. Enggak. Struktur organisasi sekolah itu perlu nggak ya? Soalnya nggak ada sih di itunya juga, nggak perlu. Oh nggak ada, ya wes kalau nggak ada. Nanti kita tanya sama ibu aja kalau ke sekolah lagi. Kan mau ketemu lagi. Nanti bisa nanyakan ke TU juga bisa, minta ininya. Minta data guru, minta ini bisa nanya ke TU. Iya, ya. Baik Bu. Iya. Ya. Oke, nanti kalau kalian sudah ini, besok kalian ke sekolah, ke TU, kalau kalian sudah memiliki wawancara, sehingga nanti akan dibuatkan surat untuk itunya ya, untuk balasannya kalau kalian sudah melaksanakan. Ya, jadi beribadah maksimal, belajar maksimal, dan berbuat baik maksimal.
Nah, berbuat baik maksimal tentunya adalah dilatih ya bagaimana bahwa anak itu harus memiliki kecerdasan sosial. Karena kecerdasan sosial itulah yang akan dibawa oleh pertanyaan-pertanyaan dalam pelaksanaan PLP 1 kali ini. Saya Hafsah Mufarida dan rekan saya Putri Nabila mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak untuk Bu Mutina selaku Wakil Kepala Sekolah MAN 10 Bekasi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Iya Ibu. Kesulitan saat proses belajar mengajar melalui daring ini. Nah, kira-kira gimana caranya Ibu untuk menyikapi kesulitan-kesulitan tersebut biar kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan dengan lancar? Biar lancar itu kasih materinya tuh jangan melulu berupa video atau video call seperti Zoom, jangan melulu. Jadi lebih tenggat tugasnya itu tidak boleh terlalu cepat. Sih cara Bu Novi dalam menyesuaikan karakteristik peserta didik dengan metode pembelajaran yang Ibu terapkan pada peserta didik? Karena nggak tatap muka ya, jadi untuk menentukan karakteristik siswa dan setiap kelasnya itu nggak tahu, untuk menyesuaikan belum bisa. Tapi terlihat aja gitu dari per kelasnya, oh kira-kira anak yang sekelas A maunya seperti ini, kelas B seperti itu gitu. MAN 10 Bekasi ini ada nggak sih Bu kegiatan untuk meningkatkan literasi peserta didik? Apa cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia aja gitu Bu? Ada. Untuk bahasa Indonesia setiap semester. Kalau kelas 10, kan Ibu mengajar kelas 10, itu setiap semester wajib ada laporan literasi. Terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apakah sudah diimplementasikan dengan baik di kegiatan belajar mengajar atau belum ya Bu? Sebagian udah, sebagian belum, karena mengajarnya kan terkadang kalau lagi memberikan materi itu formal, terus kalau misalnya untuk pengumpulan tugas atau memberikan tugas atau pemberian materi yang siswa yang belum paham itu harus dengan bahasa yang tidak baku. Di mata pelajaran bahasa Indonesia sendiri ada peraturan khususnya nggak gitu Bu? Peraturannya palingan umum sih, pengumpulan tugas tidak terlalu telat, terus yang remedial harus tepat waktu gitu. Remedialnya sesuai yang diinginkan guru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandita Putri, saya alumni dari SMA 10 Bekasi, angkatan 2020, baru aja lulus tahun ini. Gimana sih rasanya masih ngelaksanain KBM, ngelaksanain sekolah, tapi berhenti karena adanya COVID-19? Jadi, kemarin itu aku sempat USBN, tapi terhenti karena adanya COVID pandemi corona ini. Agak kecewa ya, karena gimana pun juga USBN itu kan hal yang penting untuk kelulusan. Tapi karena adanya pandemi ini, jadi harus berhenti di tengah jalan. Sendiri, kendala-kendala dalam sekolah daring itu apa aja sih? Maksudnya kan kemarin kan sempat USBN. Kendalanya pasti banyak banget. Dari teman-teman yang emang mungkin nggak punya wifi di rumah, terus juga yang keterbatasan ponsel ataupun laptop, pastinya kendala banget karena gimana pun juga daring kan butuh ponsel ataupun laptop dan juga jaringan kan yang nomor satu. Tapi juga jadi banyak banget kendalanya yang ada, mulai dari pembelajaran itu sendiri maupun tugas-tugas yang diberikan, ataupun juga kalau misalnya udah ada mulai UTS, ulangan itu kayak kemarin aku USBN itu sempat dilakukan secara online, jadinya semuanya nggak bisa maksimal karena dulu waktu masih di sekolah itu kegiatannya apa sih, kesibukan di sekolah gitu apa aja?
Aku dulu ikut eskul, yaitu eskul kesenian gitu di sekolah, namanya eskul Kerani, dan juga aku ikut OSIS juga di sekolah. Misalkan kan karena pandemi ini, pertama USBN aja di-cut ya gitu loh, 2 hari bahkan dikerjain di rumah gitu loh. Nah, terus untuk sekarang kan posisinya Dita udah alumni, udah lulus ya gitu, kan emang udah punya ijazah gitu loh dari sekolah. Terus tuh kemarin untuk acara event kelulusannya gimana? Dari pihak sekolah atau siswanya gimana? Usahannya dilaksanain secara online. Sebenarnya kecewa banget juga sih, sedih banget yang namanya perpisahan kan, yang paling ditunggu-tunggu kelas 3 nih, yang seharusnya bisa dilakukan secara offline, ketemu langsung, dan ngerasain euforia pas lagi perpisahan, itu gimana sih, tapi dilaksanain secara online dari rumah masing-masing, dan juga kita cuma bisa ngelihat lewat Zoom doang, teman-teman, guru-guru juga, dan gak bisa berfoto bareng-bareng juga. Ya sedih banget sih pastinya. Kecewa banget, cuma ya mau gimana lagi pandemi kayak gini. Berasa banget. Sampai sini rasanya. Ngerasain juga. Bener-bener. Iya sih. Kita yang Sedih denger banget aja rasanya pasti. sedih ya. Gitu. Gak bisa wisuda. Pas wisuda online gimana ya rasanya ya Allah. Gak masang-masang medali gitu ya. Iya benar-benar. Iya ya Allah. Dari sedih rumah. banget tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya dari ini semua ya. Terus pertanyaan terakhir nih. Pendapat Dita tentang, kan UN ditiadakan ya. Walaupun emang sebelumnya udah ada rumor-rumor UN ditiadakan kan, memang kejadiannya di tahun ini. Karena kebetulan memang ada pandemi juga, jadi makanya UN ditiadakan gitu loh. Itu menurut Dita gimana? Kalau menurut saya sebenarnya kalau dari segi siswa ya, dari segi sudut pandang siswa, banyak yang merasa senang karena nggak ada UN, karena mungkin persiapan kita juga kebagi-bagi antara UN, USBN, sama juga UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi, kebagi-bagi. Cuman kalau misalnya dilihat secara keseluruhan, sebenarnya agak gimana ya, nggak ada UN itu, jadi kita untuk masukin nilai ke perguruan tinggi kan tetap ada syarat untuk masukin nilai UN kan. Jadi mau nggak mau kita masukin nilai lain, misalnya nilai rapot ataupun nilai USBN yang seharusnya mungkin bisa kita masukin nilai UN. Jadi tetapi karena UN nggak dilaksanakan, jadi nggak bisa menginput nilai dari UN